Selamat malam, berjumpa lagi bersama saya Sandro Jabrik Wong Ganteng Sak Donya Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak? Enggak, ini saya kan udah lama di Hongkong tapi KTP Indonesia nggak punya gitu loh. Terus gimana ngurusnya itu Mas? Kalau ngurus normal sampean ke KJRI boleh Mbak. KJRI yang di lantai berapa? Masuk aja ke KJRI, nanti tanya ke Satpam. Terus mau daftar pembuatan KTP gitu aja. KTP Indonesia loh ya. Iya. KJRI kan Terus Republik Indonesia. Iya, terus Syarat-syaratnya biasanya punya kakak, punya akte lahir, iya. dan ada beberapa dokumen. Dokumen lainnya apa? Kalau kakak sama akte saya punya. Ya paling paspor. Terus langsung bisa dibuat ya di situ. Sampean datang dulu aja ke sana, cek. Kalau sampean enggak, sampean telepon hotline-nya KJRI aja. Besok kayaknya hari ini libur ya. KJRI Sabtu tutup. Iya. Besok aja lah saya ke sana, tanya lah besok. Sampean coba ke sana atau telepon juga nggak apa-apa kalau bisa telepon, atau kalau enggak inbox ke fanpage-nya KJRI itu ada message-nya itu kan, sampean inbox keperluannya sampean apa, namanya sampean bagaimana tulis, terus ada persyaratan apa. Jadi kalau memang dia bisa jawab cepet, otomatis minggu jalan itu sampean sudah dapat jawaban gitu loh. Bisa dipahami. Soalnya kan dulu aku pernah nanya ke websitenya itu loh kan, dikasih nomor itu kan, yang jawab itu kayak mesin gitu loh, bot gitu loh. Terus sampean WA, SMS terus. Iya, terus aku kan nggak jelas gitu loh kan, yang jawab itu bukan manusia kan, itu bot kan, itu kan nggak jelas aku gitu loh. Ya berarti cari nomor telepon yang jelas. Iya, makanya itu coba aja besok aku tak datang langsung aja. Hotline-nya nomor berapa tuh hotline-nya? Saya itu kalau ditanya masalah KJRI itu sebenarnya nggak berani menjawab Mbak, karena ya saya nggak ngerti ya pelayanannya dia seperti apa. Tapi kalau orang-orang mesti tak suruh di inboxnya fanpage itu tak suruh kirim email, kirim apa namanya, message gitu loh, pesan. Oh, di Facebooknya itu ya? Ya kan ada fanpage-nya tuh. Nah terus mana nomor yang bisa dihubungi. Nah sampean tanya juga di situ, terus tanyakan juga detail tujuan dan maksud sampean itu apa. Terus kalau perlu sampean tuliskan juga nomor WA sampean gitu loh. Kayaknya aku dulu juga pakai cara itu gitu loh. Di situ dikasih nomor juga, tolong hubungi nomor ini di KJRI kayak hotline gitu. Terus ya itu yang jawab itu bot gitu loh, nggak jelas. Ya sampean coba kembali Mbak. Jadi jangan kita itu berdebat tentang sesuatu hal walaupun sampean sudah ngelakuin. Soalnya kan saya ini bukan petugasnya KJRI, bisa dipahami nggak maksud saya? Oh iya. Jadi saya ini bukan petugasnya KJRI, saya YouTuber. Kalau sampean berasa komplainnya pelayanan KJRI dengan saya kan ya keliru tuh, bener nggak saya ngomong? Ya. Tak kirain ini ya. Loh enggak, saya YouTuber. Sampean dapat nomor dari mana? Sampean kan pasti nonton konten. Kalau nggak nonton konten dikasih tahu sama temennya sampean. Cuman itu aja. Saya bukan KJRI Mbak. Kalau saya masalah KTP, enggak, saya kasih jelas sama sampean ya. Saya kasih penjelasan sekalian biar sampean itu clear ya. Jadi kalau mau yang murah dan aman, pakai KJRI silakan. Mungkin tidak ada pungutan biaya. Tapi kalau dengan saya ada biayanya gitu. Kalau buat semuanya itu nggak ada masalah, tapi ada biayanya. Makanya sampai saya arahkan dulu ke sana gitu loh, yang nggak ada biayanya.
ke KJRI dengan cara yaitu tadi. Maksud saya kalau memang sampean langsung datang besok ya nggak ada masalah, menurut saya nggak ada masalah datang, ya kan. Cari info itu nggak ada masalah. Tapi sekali lagi saya cuman ngomong kalau alangkah biar nggak kecele atau misalnya balik kucing atau sia-sia, sampean tak suruh menghubungi dulu biar akhirnya sekalian berangkat, sekalian dapat informasi yang tepat gitu loh. Tapi nek sampean gitu sebentar. Aku coba di websitenya aja. Sebentar. Tapi kalau sampean merasa bahwa itu sudah mendapatkan pengalaman buruk, udah nggak pernah ditanggepi pakai hotline dan semuanya, ya sudah berarti ya datang aja hari Minggu gitu loh maksud saya, Mbak. Jadi kita itu nggak berdebat malah masalah konsep, saya cuma jelasin lagi gitu loh. Kalau sampean ngerasa bahwa KJRI memang hotline-nya nggak bener dan semuanya, sekalian aja besok waktu datang ngomong ke KJRI, hotline-nya juga tolong diperhatikan dong. Nah, bilang gitu aja, nggak apa-apa. Iya. Oke. Ya udah kalau gitu, Mas, makasih ya. Oke. Ya, kayak gini ya teman-teman. Telepon itu hanya menanyakan seperti itu saja, ya kan? Dan sudah jelas-jelas dapat nomornya dari channel YouTube, ya kan. Terus aku diayel tentang pelayanannya KJRI, terus aku kan kudu piye gitu. Woi Pak KJRI, Pak Konjen nih loh, warganya sampean mendapatkan pelayanan yang hotline-nya nggak jelas dan semuanya gitu. Wes tak omongno sekalian gitu. Nah, sama YouTuber yang pernah dipanggil sama KJRI itu loh, bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Makanya aku juga nggak ngerti, kalian dengar sendiri ya. Bukan aku yang ngomong loh ya, pelayanannya seperti apa, hotline-nya bagaimana. Silahkan datang aja. Saya bukan kecewa, bukan apa, tapi saya mengkritik, ya kan, kinerjanya bagaimana, seperti apa, hotline-nya seperti apa. Kalau KJRI otomatis gercep ya, punya call center atau punya sesuatu yang bisa menjelaskan segala bentuk persoalan. Konten kreator itu loh nggak laku, konten kreator nggak payu. Tapi karena ya seperti inilah pelayanannya, saya makanya buka channel YouTube ini laku keras gitu loh. Banyak yang telepon, ya kan, menanyakan sesuatu. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Ya wis kayak gitu ya. Aku pagi-pagi ini baru bangun, terus tilang dilung dia nggak tahu tanya apa, ternyata cuma pembuatan KTP. Oke lah, wis gitu aja. Tetap semangat, keep stay tune YouTube channel, and see you next video. Bye bye.